Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ali Akbar Gayo, selaku dosen pengampu Manajemen Sumber Daya Manusia. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil daripada tugas kami, yaitu mengenai rekrutmen dan seleksi. Adapun anggota dari kelompok 4, diantaranya yaitu ada saya sendiri, Aini Yulianti, selanjutnya ada Muhammad Hadi Nur Saputra, dan yang ketiga itu ada Reski Putri Melati. Untuk topik yang pertama yaitu ada rekrutmen dalam sumber daya manusia, yang kedua itu ada seleksi dalam sumber daya manusia. Yang pertama itu ada pengertian rekrutmen. Rekrutmen merupakan serangkaian aktivitas untuk mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasikan dalam perencanaan kepegawaian yang mulai pada saat calon mulai dicari dan berakhir ketika lamaran mereka diserahkan. Rekrutmen dilakukan karena ketersediaannya kerja yang cukup besar pada berbagai unit kerja dalam organisasi, antara lain karena adanya organisasi atau perusahaan yang baru didirikan, adanya perluasan usaha dengan diversifikasi, adanya pekerja yang berhenti, mengundurkan diri, pensiun, dan alasan lainnya. Next, untuk itu tujuan rekrutmen. Menurut program rekrutmen, yang baik perlu melayani banyak tujuan. Tujuan rekrutmen yang sering disebut adalah memikat sekumpulan besar pelamar kerja. Namun kumpulan-kumpulan pelamar tersebut demikian besarnya sehingga sangat mahal biaya untuk memprosesan. Untuk itu aktivitas rekrutmen perlu memantapkan tujuan-tujuannya. Rekrutmen memiliki beberapa tujuan antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu untuk memikat sebagian besar pelamar kerja sehingga organisasi akan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan pemilihan terhadap calon-calon pekerja yang dianggap memenuhi standar kualifikasi organisasi. Yang kedua itu tujuan pasca pengangkatan adalah penghasilan karyawan-karyawan yang merupakan pelaksana yang baik dan akan tetap bersama dengan perusahaan sampai jangka waktu yang masuk akal. Yang ketiga, meningkatkan citra umum organisasi sehingga para pelamar yang gagal mempunyai kesan-kesan positif terhadap organisasi atau perusahaan. Selanjutnya yaitu ada konsep rekrutmen. Konsep rekrutmen SDM dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama itu ada penilaian atau rekrutmen. Selanjutnya dari penilaian atau rekrutmen itu ada sumber internal dan eksternal. Selanjutnya ada metode tertutup dan terbuka. Selanjutnya ada kendala internal dan eksternal suatu organisasi. Dan yang terakhir itu ada dasar job spesifikasi peraturan pemerintah. Yang pertama itu dasar rekrutmen SDM atau tenaga kerja. Dasar-dasar rekrutmen SDM atau tenaga kerja terdiri dari spesifikasi pekerjaan. Pada dasarnya, spesifikasi pekerjaan adalah merupakan uraian khusus terhadap uraian yang telah ditetapkan sebelum dalam polling karyawan. Dan spesifikasi pekerjaan ini telah berisikan petunjuk tentang karakteristik dari calon karyawan yang dibutuhkan untuk memangku jabatan tertentu yang mencerminkan kualifikasi yang harus dimiliki oleh karyawan. Antara lain, yang pertama itu tingkat pendidikan, keadaan fisik, status pengetahuan dan kecakapan, pernikahan, jenis kelamin, batas usia, dan yang terakhir itu ada karakter. Selanjutnya ada peraturan pemerintah. Perkembangan legal telah menggariskan dalam Undang-Undang Hak Sipil tahun 1964 yang merupakan Undang-Undang Hak Sipil Amerika yang menjadi cermin dunia dalam organisasi global dan telah mengalami amandemen pada tahun 1972 dengan menetapkan
EEOC atau Equal Employment Opportunity Commission yang melarang adanya diskriminasi pemberian kerja berdasarkan pada ras, jenis kelamin, agama, warna kulit, atau asal negara, yang kemudian secara internasional dikenal dengan EEO atau Equal Employment Opportunity, yang berlaku untuk di instansi manapun. Selanjutnya ada sumber daya manusia atau tenaga kerja. Agar pelaksanaan rekrutmen berjalan dengan efektif dan efisien, pencari tenaga kerja harus mengetahui sumber-sumber rekrutmen yang akan digarap, walaupun tidak harus semua sumber tersebut digarap oleh para petugas. Adapun sumber-sumber rekrutmen tenaga kerja antara lain. Yang pertama itu pelamar kerja langsung, 2 lamaran tertulis, 3 lamaran berdasarkan informasi dari orang dalam, yang keempat ada iklan, yang kelima ada instansi pemerintah, yang keenam ada perusahaan penempatan tenaga kerja, yang ketujuh ada lembaga pendidikan atau kejuruan, yang kedelapan ada serikat pekerja, yang kesembilan ada balai latihan kerja pemerintah, dan yang terakhir ada balai latihan kerja swasta. Adapun sumber tenaga kerja dapat dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama SDM dari dalam perusahaan. Adalah suatu kebijaksanaan penarikan tenaga kerja dengan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada para karyawan perusahaan sendiri. Pengisian lowongan jabatan dengan calon dari perusahaan dapat dilakukan melalui yang pertama itu promosi, yaitu suatu peralihan dari suatu jabatan ke jabatan lain yang lebih baik dipandang dari sudut tanggung jawab yang lebih berat. Yang kedua itu ada mutasi. Mutasi yaitu suatu perubahan dari suatu jabatan dalam suatu kelas, suatu jabatan kelas lain yang tingkatnya sama. Yang ketiga itu ada demosi, yaitu perubahan dari suatu jabatan ke jabatan lain dalam kelas yang lebih rendah. Yang kedua itu ada sumber tenaga kerja dari luar perusahaan. Sementara itu, menurut Handoko, ada beberapa metode atau cara untuk mendapatkan tenaga kerja dari sumber-sumber eksternal, yaitu walk-in. Yang pertama itu walk-in, pelamar atau pencari kerja datang sendiri ke perusahaan dan kemudian mengisi belangko lamaran yang telah disediakan oleh perusahaan atau mereka yang mengisi secara kebetulan. Yang kedua, ada rekomendasi dari karyawan. Pihak perusahaan terkadang meminta kepada pegawai atau karyawan mencari tenaga kerja untuk mengisi pekerjaan yang lowong atau kosong. Dan yang ketiga itu iklan. Periklanan merupakan cara lain yang dianggap baik untuk menarik calon tenaga kerja. Iklan dalam surat kabar melalui radio, majalah biasanya dapat menarik banyak tenaga kerja, tetapi mutunya sangat berbeda. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Hadi Nur Saputra. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih. Ini selanjutnya ada proses rekrutmen. Proses rekrutmen karyawan dapat digambarkan dalam suatu alur yang sistematik untuk aktivitas rekrutmen yang menjadi tahapan pada tiap jurus bagi berikut. Ada perencanaan rekrutmen, pemerintahan karyawan baru rasional hasil diskusi pekerjaan. Selanjutnya ada strategi penarikan, di mana, bagaimana, dan kapan memikat calon karyawan. Selanjutnya ada strategi penarikan, ada internal, eksternal, dan pengaruh pasar tenaga kerja. Selanjutnya ada penyaring, internal, eksternal, dan pengaruh pasar tenaga kerja. Selanjutnya ada kumpulan pelamar, seperti pemrosesan informasi dan pemberitahuan kepada pelamar. Selanjutnya ini proses rekrutmen. Perencanaan rekrutmen bermula dari spesifikasi yang jelas dari kebutuhan sumber daya manusia. Dan tenggat waktu pemenuhan kebutuhan tersebut adalah memproyeksikan daftar untuk mencapai tujuan akhir berdasarkan prediksi kekosongan jabatan, di mana tempat akan merekrut perlu juga dipertimbangkan dalam merekrut. Pada penyusunan strategi merekrut. Dalam merekrut karyawan perlu menggunakan strategi,
ini digunakan untuk mencari calon karyawan yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan perusahaan. Ada beberapa strategi untuk proses perekrutan, yaitu yang pertama ada di mana tempat merekrut karyawan. Terus ada yang kedua ada di mana posisi masuk karya pertama kali yang seharusnya dalam organisasi. Yang ketiga ada pencarian pelamar, yang keempat ada memikat karyawan. Lanjut ini. Selanjutnya ada sumber penarikan. Ada dua sumber utama rekrutmen yang dapat digunakan, seperti sumber eksternal dan sumber internal. Sumber internal berkenaan dengan karyawan-karyawan yang ada saat ini dalam organisasi. Sumber eksternal adalah individu yang saat ini tidak dikaryakan oleh organisasi perusahaan dapat merekrut karyawan dengan menggunakan kedua sumber ini. Ada penyaringan. Dalam proses penyaringan atau bisa disebut proses seleksi, biasanya dilakukan proses menyisihkan, yaitu menyisihkan individu yang kelihatannya tidak memenuhi syarat. Sementara yang memenuhi syarat dan keinginan perusahaan, maka perusahaan akan mempertahankannya. Ada pembuatan kumpulan pelamar. Pelamar-pelamar yang lolos akan diuji lagi oleh perusahaan untuk menjalankan tes berikutnya. Apabila ada pelamar yang mendapat tawaran kerja di tempat lain dan tidak dapat berminat lagi dengan lamarannya, maka perusahaan haruslah menyisihkan lamaran tersebut dari kelompok pelamar. Lanjutnya ini. Selanjutnya ada sistem rekrutmen. Sistem rekrutmen tenaga kerja terdiri dari 3 sistem, yaitu sistem patronek yaitu sistem penarikan karyawan yang didasarkan adanya hubungan subjektif, yaitu hubungan yang diperhitungkan antara subjek-subjeknya, baik hubungan politik maupun non-politik. Dalam sistem ini, pada dasarnya terdapat beberapa hubungan subjektif antara lain sebagai berikut. Pertama ada spoil system atau hubungan yang bersifat politik. Yang kedua ada nepotisme, sistem hubungan non-politik. Yang kedua ada sistem merit, yaitu penarikan karyawan yang didasarkan pada kecakapan, bakat, pengalaman, kesehatan sesuai dengan kriteria yang telah dibuat sebelumnya. Yang ketiga ada sistem karir, yaitu memberikan kesempatan pada karyawan untuk mengembangkan bakat serta kecakapan selama dia mampu bekerja dengan harapan dapat naik jabatan sampai pada batas kemampuannya. Selanjutnya ini. Itu ada metode rekrutmen. Metode penarikan akan berpengaruh besar terhadap banyaknya lamaran yang masuk ke dalam perusahaan. Metode penarikan karyawan baru terbagi dua, yaitu pertama ada metode tertutup. Metode tertutup adalah ketika penarikan kerja diinformasikan pada para karyawan atau orang-orang tertentu saja. Akibatnya lamaran yang masuk relatif sedikit sehingga kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang baik sulit. Yang kedua ada metode terbuka. Metode terbuka ketika penarikan diinformasikan secara luas dengan memasang iklan pada media massa, cetak maupun elektronik agar tersebar luas ke masyarakat. Dengan metode terbuka diharapkan lamaran banyak masuk sehingga kesempatan untuk mendapatkan karyawan yang qualified lebih besar. Selanjutnya ini. Ada pengertian seleksi. Seleksi adalah suatu kegiatan pemilihan dan penentuan pelamar yang diterima atau ditolak untuk menjadi karyawan perusahaan. Seleksi ini didasarkan kepada spesifikasi tertentu dari setiap perusahaan yang bersangkutan. Pelaksanaan seleksi merupakan salah satu bagian penting dalam aktivitas atau kegiatan manajemen sumber daya manusia, terutama untuk menggadang tenaga kerja. Karena dengan adanya seleksi, maka akan menghasilkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, yang akan menjamin kelancaran tugas-tugas dan jalannya aktivitas. Lanjutnya ini. Kriteria dan teknik seleksi. Manajer perlu memutuskan kriteria seleksi untuk mengevaluasi pelamar-pelamar untuk posisi yang kosong. Kriteria seleksi adalah karakteristik yang berasal dari deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Kriteria seleksi biasanya dapat dirangkum dalam beberapa kategori, seperti pendidikan, pengalaman kerja, kondisi fisik, dan karakteristik kepribadian. Pada dasarnya, kriteria seleksi haruslah mendaftarkan karakteristik
karyawan yang akan berprestasi cemerlang di posisi yang bakal didudukinya. Sebelum organisasi memutuskan karakteristik yang bakal dicobakan dalam seleksi, organisasi harusnya memiliki kriteria teknik seleksi yang telah ditentukan. Selanjutnya ini. Selanjutnya ada dasar kebijakan dan prinsip proses seleksi. Tujuan utama seleksi adalah untuk mendapatkan tenaga kerja yang memenuhi syarat dan memiliki kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Maka dasar kebijakan dan proses seleksi adalah pemenuhan persyaratan kualifikasi yang mencakup seperti keahlian, pengalaman, jenis kelamin, pendidikan, keadaan fisik atau kesehatan, penampilan, bakat, temperamen, dan karakter. Lanjutnya ini. Itu ada cara seleksi SDM. Adapun cara seleksi yang dilakukan oleh perusahaan terbagi menjadi dua cara seleksi, yaitu pertama ada metode non-ilmiah. Seleksi yang dilaksanakan tidak didasarkan kepada kriteria standar atau spesifikasi, kebutuhan nyata, pekerjaan atau jabatan, tapi hanya didasarkan kepada perkiraan dan pengalaman saja. Seleksi non-ilmiah ini biasanya dilakukan di negara-negara yang sedang berkembang. Unsur seleksi biasanya yaitu surat lamaran bermaterai atau tidak, ijazah sekolah atau dan daftar nilainya, surat keterangan pekerjaan dan pengalaman, referensi atau rekomendasi dari pihak yang dapat dipercaya, wawancara langsung dengan pelamar yang bersangkutan, ada penampilan dan keadaan fisik pelamar, keturunan dari pelamar bersangkutan, dan tulisan pelamar. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Reski Putri Melati. Selanjutnya ada metode ilmiah. Nah, seleksi yang didasarkan pada job specification atau ilmu pengetahuan dan kebutuhan nyata jabatan yang akan diisi serta berpedoman kepada kriteria dan standar-standar tertentu. Seleksi ilmiah hendaknya dilaksanakan dengan cara metode kerja yang jelas dan sistematis, berorientasi pada prestasi kerja, berorientasi pada kebutuhan real karyawan, berdasarkan pada job analisis dan ilmu sosial lainnya, dan berpedoman pada undang-undang perburuan. Adapun kendala-kendala dalam seleksi sumber daya manusia itu dapat ditemui diantaranya kendala tolak ukur, kendala etis penyeleksi, kendala pelamar, kesamaan kesempatan memperoleh pekerjaan, dan penawaran tenaga kerja. Kendala tolak ukur ini kesulitan untuk menentukan standar tolak ukur yang akan dipergunakan mengukur kualifikasi seleksi secara objektif, misalnya mengukur kejujuran atau kesetiaan. Yang kedua ada kendala etis penyeleksi, yaitu memegang teguh norma-norma etika menuntut antara lain disiplin pribadi yang tinggi, kejujuran, integritas karakter, sensitivitas yang didasarkan pada kriteria nasional. Yang ketiga ada kendala pelamar. Nah, kesulitan untuk mendapatkan jawaban yang jujur dan dari pelamar. Mereka selalu berusaha memberikan jawaban mengenai hal-hal yang baik saja tentang dirinya, sedangkan hal-hal yang kurang baik biasanya disembunyikannya. Yang keempat, kesamaan kesempatan memperoleh pekerjaan. Masih saja ada terjadi praktik pemanfaatan sumber daya manusia yang sifatnya diskriminatif yang didasarkan atas daerah asal atau latar belakang sosial. Yang kelima ada penawaran tenaga kerja. Secara umum dapat dikatakan bahwa semakin banyak jumlah pelamar untuk diseleksi, maka semakin baik bagi perusahaan. Selanjutnya ada tujuan seleksi. Menurut Bayres, tujuan dan keputusan seleksi adalah untuk memilih individu yang paling berhasil untuk menampilkan atau melakukan pekerjaan dari sekian banyak calon yang lolos. Sedangkan menurut Malayu SPH Sibuan, tujuan seleksi menerima karyawan yaitu karyawan yang qualified dan potensial, karyawan yang jujur dan berdisiplin, karyawan yang cakap dengan penempatan yang tepat, karyawan yang terampil dan bersemangat dalam bekerja, dan karyawan yang memenuhi persyaratan undang-undang perburuan. Adapun jenis-jenis seleksi, yang pertama seleksi administrasi, yaitu seleksi yang berupa surat-surat yang dimiliki pelamar, yaitu antara lain ijazah, riwayat hidup, domisili, surat lamaran, sertifikat keahlian, pas foto, kopi identitas, pengalaman kerja, umur, jenis kelamin, status perkawinan, surat keterangan kesehatan dari dokter, dan akte kelahiran. Adapun jenis-jenis seleksi yang kedua, yaitu seleksi secara tertulis, seperti tes kecerdasan, kepribadian, bakat,
minat, dan tes prestasi. Dan seleksi secara tidak tertulis, yaitu seperti wawancara, praktik, dan kesehatan atau medis. Adapun tahapan seleksi, prosedur seleksi meliputi beberapa tahapan. Di dalam tahapan seleksi tersebut terdapat 4 fungsi utama, yaitu pengumpulan informasi, prediksi, pembuatan keputusan, dan pasokan informasi. Pengumpulan informasi itu meliputi pelaksanaan fungsi untuk mengumpulkan informasi tentang organisasi pekerjaan, jalur karir, dan kondisi pekerjaan. Di samping itu juga tentang para calon yang meliputi pengalaman mereka, kualifikasi, dan karakteristik personal. Yang kedua ada prediksi, penggunaan informasi masa lalu dan kini tentang karakteristik calon sebagai basis untuk membuat prediksi tentang proyeksi perilakunya di masa mendatang. Yang ketiga ada pembuat keputusan, yaitu penggunaan prediksi tentang proyeksi perilaku calon di masa mendatang sebagai basis untuk membuat keputusan tentang penerimaan atau terhadap calon. Yang keempat ada pasokan informasi, yaitu memberi informasi tentang organisasi, pekerjaan, kondisi organisasi kepada calon serat. Di sisi lain, memberi informasi tentang hasil proses seleksi kepada seluruh pihak yang terlibat, misal para manajer, spesialis SDM, dan sebagainya. Adapun proses dan tahapan seleksi. Nah, beberapa instrumen yang dapat digunakan dalam seleksi yaitu surat-surat rekomendasi, format lamaran, tes kemampuan, tes potensi akademik, atau ability test. Surat-surat rekomendasi. Pada umumnya, surat-surat rekomendasi tidak berkaitan dengan kinerja pekerjaan karena semuanya mengandung pujian positif. Format lamaran pada tahap ini perlu format baku formulir lamaran untuk mempermudah mendapatkan informasi atau data yang lengkap di bagian yang lengkap dari calon karyawan. Yang ketiga, tes kemampuan. Nah, tes kemampuan itu adalah alat yang menilai kesesuaian antara para pelamar dengan syarat pekerjaan. Pada tahap ini dilakukan penilaian terhadap para pelamar dengan syarat yang telah ditentukan. Keempat, ada tes potensi atau ability test. Beraneka macam tes mengukur sejauh mana kemampuan pelamar mulai dari kemampuan verbal dan kemampuan keterampilan kualitatif sampai pada kecepatan persepsi. Selanjutnya ada tes kepribadian. Tes kepribadian atau personality test menaksir sifat-sifat karakteristik pekerja yang cenderung konsisten dan bertahan lama. Yang keenam ada tes psikologi. Para pengusaha korporat, pengusaha retail, perdagangan eceran, perbankan, dan perusahaan jasa lainnya sejak lama menggunakan tes psikologi. Dan yang terakhir ada wawancara. Wawancara sebagai suatu pertemuan dari individu yang berhadapan satu dengan yang lainnya. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi proses seleksi. Prosedur seleksi yang dibuat dan disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan karyawan atau pegawai organisasi, kecermatan proses seleksi tergantung pada faktor-faktor berikut, yaitu pertimbangan pertama, konsekuensi yang salah harusnya diperhitungkan. Hal ini dipengaruhi oleh panjangnya periode pelatihan dana yang diinvestasikan pada karyawan baru. Yang pertimbangan kedua, ada kebijakan perusahaan dan sikap manajemen puncak. Kebijakan yang dikeluarkan oleh manajemen puncak dapat menghambat proses seleksi. Pertimbangan ketiga, menyangkut waktu yang tersedia untuk mengambil keputusan seleksi. Pertimbangan keempat, pendekatan seleksi yang berbeda umumnya digunakan untuk mengisi posisi-posisi di jenjang yang berbeda dalam organisasi. Dan pertimbangan terakhir adalah sektor ekonomi di mana individu akan dikaryakan swasta. Pemerintah dan organisasi nirlaba dapat mempengaruhi proses seleksi. Oke. Baik teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.